Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syairul Mualim, NIM 63040200040. Di sini saya ingin menyampaikan tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis di sini meliputi tiga hal. Pembahasan meliputi tiga hal, yaitu yang pertama karakteristik perencanaan strategis, yang kedua menganalisis program-program baru dan yang sedang berjalan. Di sini salah penulisannya ya teman-teman. Di sini dannya dihapus. Jadi menganalisis program-program baru yang sedang berjalan. Yang poin ketiga proses perencanaan strategis. Kita lanjut ke poin pertama, karakteristik perencanaan strategis. Di sini hakikat perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, manfaat perencanaan strategis. Manfaat perencanaan strategis memiliki beberapa manfaat. Di sini ada 4 manfaat, yaitu yang pertama, kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. Yang kedua, alat pengembangan manajemen. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Yang poin keempat, yaitu alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi korporat. Keterbatasan perencanaan strategis. Di sini dalam keterbatasan perencanaan strategis kita membahas 3, yaitu yang pertama, perencanaan strategis berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa pemikiran strategis. Yang kedua, organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut. Input dari manajemen ini diabaikan. Sebaiknya peran para staf di apartemen perencanaan strategis dijaga seminim mungkin, hanya sebagai katalis, pendidik, dan fasilitator dari proses perencanaan tersebut. Yang poin terakhir, proses perencanaan strategis berlangsung lama dan mahal. Itu bisa melibatkan keterbatasan perencanaan strategis. Lanjut, hubungan organisasional. Perencanaan strategis melibatkan manajemen senior dan manajemen dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab utama lainnya dibantu oleh staf mereka. Tujuan utamanya adalah memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis. Perencanaan strategis merupakan proses manajemen yang dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada gaya dari CEO-nya. Beberapa CEO memilih untuk mengambil keputusan tanpa manfaat dari alat perencanaan formal. Lanjut ke poin 2, yaitu tentang menganalisis program-program baru yang sedang berjalan. Di sini salah ketik ya, teman. Lanjut, analisis program baru. Ide-ide untuk program baru dapat berasal dari manapun dalam organisasi, dari CEO, dari staf perencanaan kantor pusat, atau dari berbagai bagian organisasi yang beroperasi. Usulan-usulan untuk program pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan, seperti kabar buruk. Di sini buruk teman-teman, bukan burung. Seperti kabar buruk mengenai pengenalan produk baru oleh pesaing, atau sebagai inisiatif untuk mengkapitalisasi suatu kesempatan. Karena keberhasilan suatu perusahaan bergantung sebagian pada kemampuannya untuk menemukan dan mengimplementasikan program-program baru, dan ide-ide dapat berasal dari berbagai sumber, maka atmosfer yang dibutuhkan adalah sedemikian rupa sehingga ide-ide muncul dan menerima perhatian manajemen yang sepatutnya. Lanjut ke slide selanjutnya.
analisis program yang sedang berjalan. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, analisis rantai nilai atau value chain analysis. Rantai ini adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan yang menjadi bagiannya, dari memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai membuat produk akhir dan menghantarkannya ke pelanggan akhir. Poin kedua, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, activity ke based costing, yaitu aktivitas seringkali digunakan dibandingkan dengan kata pusat biaya, dan kata pemicu biaya lebih sering digunakan dengan kata dasar alokasi. Sistem semacam ini disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang proses perencanaan strategis. Langkah-langkah perencanaan strategis. Di sini ada beberapa langkah. Ada 6 langkah dalam perencanaan strategis. Yaitu yang pertama, meninjau dan memperbarui strategis dari tahun lalu. Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategis baru. Yang ketiga, menganalisis. Yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategis baru. Yang terakhir, meninjau dan menyetujui. Ya, sekian dari saya tentang penjelasan perencanaan strategis. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.